Halo adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu ibadah kali ini kita akan memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus. Sebelum kita beribadah, ada baiknya kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan karena Kau masih memberkati kami dari hari-hari yang lewat hingga pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami dan berkatilah anak-anak sekolah minggu agar mereka dapat beribadah dengan tertib. Untuk segala dosa-dosa kami, Tuhan hapuskanlah itu agar tidak terhalang kasih dan anugerah yang akan Kau berikan kepada kami. Terpujilah namamu sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat lagu pujian kita yang pertama dari buku ND Sekolah Minggu nomor 26 ayat 1 dan ayat 2. Buku ND Sekolah Minggu nomor 26 ayat 1 dan ayat 2, hari ini, hari ini. Kita angkat lagu pujian kita yang kedua dari buku ND Sekolah Minggu nomor 36, Yesus Kristus Idoraja. Buku ND Sekolah Minggu nomor 36, Yesus Kristus Idoraja. Yesus Kristus Idoraja, binatang hidmi amanah, menggonggong Hari ini kita memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Jadi untuk hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya dipersiapkan Alkitabnya. Dibuka semua Alkitabnya ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita ambil sikap berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami masih dapat melakukan ibadah kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang selalu memberkati kami, buka hati dan pikiran kami, agar kami mau mendengarkan firman-Mu dan melakukan sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, udah dibuka semua Alkitabnya.
pada hari ini nats Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Itu ada di Perjanjian Baru. Oke. Abang bacakan untuk kita semua ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus naik kemana? Ya, Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Ada yang tahu di mana sorga? Ya, sorga itu tempatnya jauh tinggi kali. Kalau kita ke langit, jauh lagi di atas langit. Nah, jadi Tuhan Yesus itu pergi ke situ, ke sorga namanya. Dan tempatnya itu betul-betul bagus, putih. Kalau digambarkan ya, yang digambarkan sorga itu tempatnya putih, bagus, cantik lah. Ya, kayak udah cantik dunia ini, lebih cantik lagi sorga. Itulah kira-kira. Tapi tempatnya tinggi. Kalau adik-adik tahu, ada yang pernah mendengar profesi yang namanya astronot. Tahu astronot apa? Astronot itu yang berangkat ke bulan. Yang keluar angkasa, pergi keluar angkasa ke bulan kan? Itu kan tempatnya udah jauh kan? Astronot itu kan. Udah jauh bulan itu, surga itu jauh lebih jauh lagi dari situ. Jadi siapapun orang di dunia ini, seperti firman Tuhan minggu lalu, belum ada yang pernah sampai ke sorga. Belum ada yang pernah sampai ke sorga. Dan di sana Tuhan itu udah ditunggu sama Allah Bapa, ya kan? Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus pun ke sorga. Tuhan Yesus ke sorga untuk menyiapkan tempat kita manusia, adik-adik sekolah minggu, abang kakak guru sekolah minggu, orang tua kita dan semua kita yang di dunia ini, dipersiapkan Tuhan Yesus tempat kita nanti di sorga. Jadi Tuhan Yesus berangkat ke sorga. Nah, akan tetapi Tuhan Yesus itu ke sorga nggak ditinggalkan aja kita kayak gitu di dunia, ya kan? Jadi Tuhan Yesus itu tetap mengutus Roh Kudus untuk menemani kita selama di dunia kan. Dan selanjutnya Yesus itu mengasihi anak-anak sekolah minggu. Kenapa Abang bilang kayak gitu? Mungkin ada anggapan adik-adik sekolah minggu kayak gini, aku kan masih kecil, apalah daya anak kecil, badanku kecil, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi justru yang disampaikan di Alkitab itu, Tuhan Yesus itu lebih sayang sama anak-anak. Tuhan Yesus itu lebih sayang sama anak-anak. Jadi kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah sayang sama kita, kita pun harus lebih sayang sama Tuhan Yesus. Bukti kita sayang sama Tuhan Yesus adalah kita percaya sama Tuhan Yesus, dan juga kita percaya dengan semua ajaran-ajarannya. Contohnya apa? Contohnya anak-anak sekolah minggu bilang, aku percaya bang sama Tuhan Yesus. Buktinya apa? Gak tahu bang. Buktinya, abang kasih contoh satu ya.
anak-anak sekolah minggu bilang percaya sama Tuhan Yesus, tapi kalau misalnya udah masuk jam 7 malam, disuruh orang tuanya misalnya, ambilkan dulu sendok ke dapur, karena situasi dapur gelap, pasti enggak lama, takut aku, katanya gitu kan. Itu yang percaya sama Tuhan? Enggak kan? Nah, masa hanya karena gelap takut? Hanya karena sendirian takut? Percayalah dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus selalu menemani, ya kan? Lagi abang kasih contohnya, misalnya kalian lagi mau ujian, kalian belajar, tapi kalian saking percaya dengan diri sendiri, nggak percaya kalian dengan Tuhan Yesus, nggak percaya. Jadi kalian nggak meminta pertolongan Tuhan Yesus. Kalian tidak berdoa, jadi mungkin hasilnya kurang memuaskan. Karena hasil nanti kurang memuaskan, kalian menyalahkan lagi, Tuhan ini nggak adil, masa nilaiku jelek. Padahal tadi awalnya kalian yang tidak percaya dengan tidak berdoa sebelum ujian. Nah, itu dia. Dan juga dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita itu menaati yang namanya 10 perintah Tuhan, ya kan? Yang kita menaati orang tua, jangan berbohong, jangan mencuri. Kalau titah keempat dia tiap hari minggunya ke gereja, kita harus menaati itu semua. Karena kalau kita sudah percaya Yesus dan kita menaati semua perintah Tuhan, Tuhan Yesus nanti di sorga sudah menyiapkan tempat yang baik untuk kita semua. Tapi kalau misalnya kita enggak baik atau kita enggak percaya dengan Tuhan Yesus, ya api neraka lah kawan kita nanti. Api neraka itu katanya tempatnya panas. Coba kalau adik-adik kan mungkin pernah melihat lilin kan? Mungkin tangannya nggak sengaja tersenggol api lilinnya, tangannya cemana? Panas kan? Nah, kalau di api neraka itu dikatakan bahwa seluruh badan kita merasa seperti terbakar. Nah, itu dia di api neraka. Jadi kan kita nggak ada yang mau masuk neraka kan? Kita semuanya maunya masuk surga. Dan abang percaya dengan sikap dan perilaku adik-adik sekarang ini, abang percaya kita semua nanti bakal masuk surga. Nah, dan selanjutnya kita harus bahagia karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di dunia. Tugas Yesus di dunia apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita semua. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah dari awal datang ke dunia, lahir ke dunia, mati di kayu salib, tapi Yesus pada hari ketiga tetap bangkit, mengalahkan maut, dan akhirnya Tuhan Yesus pada hari ini naik ke surga. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu, kita jangan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat untuk kita semua. Jadi untuk hari ini itu aja yang bisa abang sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang abang sampaikan, kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Yesus itu juru selamat, kita bisa mengikuti semua perintah Tuhan Yesus agar kita semua nanti bisa masuk surga seperti yang dikatakan tadi. Tuhan Yesus sudah menyiapkan bagi kita. Kita akan berjumpa lagi dengan Yesus nanti di surga. Oke? Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Mudah-mudahan kami anak-anak sekolah minggu dapat melakukannya, mendengarkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kau yang memberkati kami, aktivitas kami selanjutnya, apapun aktivitas kami serahkan semua ke dalam tangan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 176, Apa yang Kau Cari. Dari buku ND Sekolah Minggu nomor 176, Apa yang Kau Cari.
ibadah kita pada hari ini. Sama-sama kita berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, pada hari ini kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan Tuhan memberkati. Shalom.